bikin cheese chiffon yuk. Kita mau pakai cream cheese Philadelphia. Pertama, kita lembutkan dulu ya cream cheese-nya. Di sini mesti di-whisk dulu sampai dia itu ngumpul gitu ya, nggak pecah-pecah. Sembari kita didihkan air. Kita didihkan sampai air itu benar-benar mendidih ya. Nah kayak gini, boleh kita matikan. Lalu kita tim cream cheese-nya. Kita tim sambil kita aduk pakai whisk sampai dia lembut ya, dia melunak gitu ya. Nah kalau udah lembut ini, kita bisa tambahkan susu cair. Di sini susu cairnya saya pakai merek Ultra yang full cream ya. Kita tuang, lalu kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata begini. Sudah itu kita masukkan unsalted butter. Sini butternya saya pakai merek Lurpak. Nah ingat ya, bahan-bahannya itu mesti suhu ruang dulu supaya butter kayak gini juga biar cepet larutnya, cepet lelehnya ya. Kita aduk rata. Kalau sudah tercampur benar-benar rata, kita masukkan kuning telur satu ke satu sambil diaduk. Masih di atas air panas ya, masih di tim ya ini ya. Kita aduk. Kalau udah rata tercampur, baru kita boleh angkat panci air panasnya. Kemudian kita masukkan tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru di sini. Sambil terus diaduk ya. Aduk rata sampai tepung terigunya itu benar-benar nggak bergerindil lagi ya. Jadi tekstur adonan akhirnya itu dia lembut. Nah kita juga mau tambahkan vanilla paste. Ini saya pakai cuma sedikit sih, tapi kalau memang suka yang rasa vanilanya kuat, boleh tambahkan lebih banyak ya. Sini saya pakai paling 1/4 sendok teh. Nah tekstur akhirnya seperti ini nih adonannya. Oke, sekarang kita sisihkan dan kita bikin meringue. Ini saya langsung campurkan semua gula pasturnya ke dalam putih telur. Kemudian kita mixer di kecepatan medium ya. Jadi di sini saya pakai mixer dari Electrolux. Saya pakai speed 1, 2, dan 3. Lalu kembali lagi 3 sebentar aja, kemudian kembali lagi ke 2 dan terakhir 1. Ya, kita boleh tambahkan lemon juice kalau udah kecil-kecil ya dia ya, berbusa kecil-kecil lembut, boleh masukkan lemon juice-nya. Kita mau mixer sampai konsistensi firm peak. Jadi kalau diangkat itu mixernya akan putih telurnya tuh akan lancip ya. Jadi tidak terkulai, tapi dia lancip. Tapi bukan yang kaku banget ya. Jadi mesti diperhatikan saat pembuatan meringue. Nah, seperti ini yang disebut dengan firm peak. Oke, sekarang kita mau campurkan meringue ini ke adonan cheese tadi. Aduk dulu ya supaya rata lagi. Kita masukkan sedikit aja meringuenya, jadi sekitar sepertiga lah ya, sepertiga bagian. Kemudian kita mau aduk balik menggunakan hand whisk ya. Ingat ya, aduk balik. Jadi bukan hanya asal diaduk, tapi diaduk balik walaupun menggunakan hand whisk. Aduk sampai rata. Setelah teraduk rata, kita pindahkan adonannya ke sisa meringue tadi. Di sini pengadukannya awal juga tetap menggunakan hand whisk dulu ya. Jadi untuk
mempermudah kita mencampurkan adonan itu menggunakan hand whisk dulu nggak apa-apa. Tapi tetap ingat ya, gerakannya adalah aduk balik. Oke, setelah agak tercampur, kita mau ganti pakai spatula. Dengan pakai spatula itu nanti kita bisa mencampur meringuenya itu sampai ke dasar mangkok itu tercampur semua ya. Jadi bisa spatula itu bisa mencapai dasar mangkok. Kalau pakai hand whisk kan nggak bisa ya, dia lubang-lubang, jadi nggak bisa rata. Oke, kita aduk balik sampai benar-benar tercampur, nggak ada meringue yang ketinggalan. Oke, nah tekstur akhirnya itu harus kental. Nah, adonan akhir begini ya. Jadi dia lembut dan kental. Nah, nanti kita mau tambahkan keju cube dan keju parut. Di sini saya pakai merek Anchor ya. Terus sekarang kita mau tuang ke loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 18 cm. Ini loyang import ya, merek Saneng. Bagus banget bahannya. Nah, sekarang kita mau tuang adonan itu di satu titik ya. Jadi nggak usah ikut muter-muter, cukup di satu titik aja. Kita tuang sedikit dulu. Kemudian kita mau taburkan dengan cheese cube. Di sini kejunya saya potong kecil-kecil, kurang lebih setengah senti kali setengah senti ya. Di sini aduk rata, tabur dengan rata supaya kejunya itu nanti kesebar kemana-mana. Jadi kita gigit itu nanti ada kejunya semua. Terus dituang lagi, timpa lagi dengan adonan, tetap di titik yang sama. Kemudian kita bisa ratakan menggunakan spatula. Ya, jadi kita tabur keju cube-nya ini layer by layer ya. Jadi setiap lapisan tuangan adonan itu ada kejunya. Terus kita tuang sampai adonan ini habis. Setelah tertuang semua, kita mau ratakan adonan menggunakan sumpit. Tujuannya adalah supaya permukaan adonan itu yaitu rapi, ya, tidak bergelombang. Kemudian jangan lupa ya, ini juga penting, kita hentak-hentak dulu loyangnya. Tujuannya untuk menghilangkan gelembung yang mungkin ada di dalam adonan. Ya, kita putar-putar dulu, kemudian kita hentak. Nah, hentaknya itu nggak usah keras-keras ya, cukup beberapa kali saja, tapi nggak usah terlalu keras. Oke. Nah, karena di bagian atas ini saya mau kasih tabur keju parut ya,
Jadi saya kasih garis penolong, itu kelihatan ya garis penolongnya, supaya dia itu nanti mekarnya enggak over ya, maksudnya bukan enggak over tapi enggak berantakan. Jadi mekarnya itu terkontrol. Nah, saya sisakan satu tanpa keju karena nanti saya mau kasih hot stamp. Ya, itu opsional, bisa juga ditaburin full keju semua. Makanya ini disebut dengan triple cheese chiffon cake karena satu kita pakai cream cheese, yang kedua ada cheese cube di dalamnya, dan yang ketiga adalah topping keju parut. Oke, keju banget kan? Oke, sekarang kita mau siap panggang. Pertama kita panggang 15 menit dulu ya, dengan suhu 170 api atas bawah. Oke. Setelah berkulit, kita keluarkan dan kita mau bikin slit. Memang dengan adanya keju parut, slitnya nggak bisa rapi, tapi nggak apa-apa. Ini hanya dibuat untuk mengontrol mekarnya, jadi biar mekarnya itu tidak berantakan. Oke. Setelah slit, kita mau lanjut panggang lagi dengan suhu 130 derajat sampai 140 derajat maksimal selama 60 menit atau sampai matang. Nah, setelah matang, kita hentak dan kita balik. Kita dinginkan kurang lebih 1 jam sampai benar-benar dingin. Setelah benar-benar dingin, baru kita lepas dari loyang. Untuk lepasin dari loyang nggak perlu pakai pisau, karena saya suka chiffon yang naked tanpa keras. Jadi caranya kita cuman perlu tekan-tekan aja supaya kue itu menjauh dari loyang. Kemudian kita hentak-hentak, mengelilingi memutar ya. Setelah itu kita dorong dari bagian bawah loyang, dia akan lepas dengan sangat mudah. Nah, gampang banget kan? Dan bisa dilihat ya, no brown crust, jadi tidak ada kulit yang kecoklatan. Jadi chiffonnya itu benar-benar naked. Oke, sekarang kita mau lepasin bagian alas loyangnya. Sama, kita tekan-tekan aja, memutar. Nah, tadi kan kita udah hentak-hentak ya. Jadi dengan kita hentak-hentak memutar itu tadi juga membantu bagian tengah kue itu terlepas dari tiang loyangnya. Ya, bisa dilihat kan sudah menjauh. Nah, ini juga mempermudah kita untuk ngelepasin alas loyangnya. Nah, ini saya kasih tanda tangan saya ya. Jadi saya tempel hot stamp, tapi ini opsional, enggak juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita mau coba lihat bagian dalam kuenya ya. Bisa dilihat ya, tekstur kuenya itu lembut banget dan kejunya
dia nggak tenggelam. Ya, kejunya tetap di tempat. Karena adonannya sangat kental, jadi dia kuat menahan keju. Kejunya nggak akan tenggelam. Ya, dan teksturnya lembut sekali. Oke, triple cheese chiffon cake sudah jadi, sudah selesai tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Happy baking, silahkan di bake resepnya. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you. See you next time. Bye bye.